Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tenaga non-ASN, yaitu lebih tepatnya apa sih fungsi atau kegunaan pendataan tenaga non-ASN kemarin. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Untuk informasi kali ini adalah tentang tenaga non-ASN, di mana apa sebenarnya fungsi dari pendataan kemarin. Ditujukan untuk apa pendataan kemarin? Apakah semuanya akan diangkat? Dan seperti apa teknisnya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri video yang dipaparkan oleh kementerian, yaitu lebih tepatnya disampaikan oleh Bapak Soeharmen, di mana yang bersangkutan atau beliaunya sebagai Deputi Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di BKN. Jadi Bapak Ibu bisa simak dengan seksama video yang akan saya cantumkan pada berikut ini. Bapak Ibu biar tidak ada pertanyaan lagi, seperti apa sih nantinya ke depannya untuk bagi tenaga non-ASN ini? Kita simak videonya berikut ini. Tetapi sekali lagi, pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP 56 2012 di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal dua saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 2012 tadi direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditetapkanlah PP 49 tahun 2018. Di dalam PP 49 2018 itu kemudian ada periode transisi di situ diatur bahwa untuk tenaga-tenaga non-ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan. Artinya, kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan di surat beliau. Ini skemanya 5 tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non-ASN yang waktu itu sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya lagi, bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511. Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN ini di yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh instansi misalnya, dan jumlahnya berapa gitu. Nah, dari data yang sudah masuk ke saya, posisi sampai dengan tadi pagi itu sudah 1.300.000. Jadi dari yang posisi 2013 itu hanya 366.000 dan yang sudah melakukan konfirmasi hanya sekitar nggak sampai 100.000, ternyata sekarang datanya sudah 1.300.000-an. Jadi meledak data ini, dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal ke teman-teman Kementerian Pan-RB, ini pasti akan meledak datanya gitu. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri kaget betul, loh kok bisa meledak seperti itu. Nah, itulah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita.
Jadi memang di dalam pendataan ini saya melihat ada yang teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh instansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Toh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi kalau ingin nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recheck akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak yang bersangkutan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi itu Mbak Dita. Tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali lagi fungsinya bukan, karena banyak teman-teman yang kemudian jadi ekspektasinya agak berlebihan dalam arti wah ini kayak kejadian tahun 2005 gitu loh. Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih setelah didata oleh pemerintah. Jadi tujuan dari pendataan ini pertama adalah untuk melakukan pemetaan. Setelah kita tahu petanya, sebarannya seperti apa, kemudian baru kita menyusun strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini. Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan hanya sampai dengan November 2023. Jadi kita punya waktu 1 tahun nih untuk menyelesaikan itu. Apakah make sense misalnya kalau jumlah yang masuk itu katakanlah yang posisi tadi pagi itu 1.311.281 orang, mungkin nggak kita angkat semua misalnya. Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan ini. Wah duitnya dari mana Pak Armen kalau mau ngangkat segitu banyak gitu. Dan yang juga nanti pasti pembayar pajak akan teriak semua. Loh masa kita membayar pajak hanya untuk membayar gajinya pemerintah gitu. Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrianto tidak boleh lebih dari 30% itu pasti akan membengkak dari itu. Nggak mungkin bisa ditahan di 30% gitu. Nah ini yang setelah kita tahu petanya tadi, baru kita susun skema kebijakannya seperti apa yang menguntungkan semua pihak, gitu. Baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi pegawai tenaga non ASN ini. Setelah itu baru kalau kita sudah buat susun kebijakannya, kita susun roadmap-nya untuk penyelesaian, apakah mungkin misalnya November 2023 itu kita konsisten dengan amanat PP 49 misalnya. Kalau tidak, maka bagaimana skemanya? Apakah nanti perlu direvisi PP-nya misalnya, jangka waktu penyelesaiannya mungkin ada berdasarkan roadmap yang sudah disiapkan tadi, atau seperti apa? Nah, kalau itu sudah disusun, tentu harus ada larangan yang konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan kembali. Karena kalau tidak dilakukan ada larangan yang spesifik, maka ini saya yakin betul pasti prosesnya akan berulang lagi. Karena 2005 prosesnya berulang, kemudian sudah kita angkat 860.000 dari pendataan pertama itu 920.000, diangkat 860.000 karena 2005 belum ada Undang-Undang 5 2014, maka pengangkatannya pada saat itu boleh tanpa tes. Nah, kemudian ternyata masih ada yang tercecer. Kalau 920.000 kemudian yang diangkat 860.000, artinya kan kalau hitungan matematiknya sisanya sekitar 60 ribuan. Nah, 60.000 ini kemudian mengatakan, Pak, masih ada yang tercecer, masih ada yang belum terdata. Gitu. Kemudian dilakukan pendataan lagi di tahun 2012. Di tahun 2012 itu, setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlahnya bukan 60.000, tetapi menjadi 648.000 tenaga honorernya. Nah, karena kita sudah memiliki regulasi, maka waktu itu melalui PP 56 2012, maka dilakukan seleksi terhadap mereka. Nah, dari 648.000 tadi, yang lulus seleksi pada saat itu 200 ribuan. Nah, 200 ribu ini sudah sebagian besar dari mereka sudah diangkat. Nah, yang kedua, yang berarti kan sisanya adalah 470 ribuan. Dari 648 dikurang 220 ribu, sekitar 440 ribuan. Nah, 440 ribu ini yang kemudian kita sebut dengan sisa THK 2. Nah, sisa THK 2 ini ada yang dia sudah ikut seleksi P3K tahun 2018, ada yang ikut seleksi P3K tahun 2019 yang lulus sebanyak 51 ribu. Kemudian ada yang juga sudah ikut seleksi P3K tahun 2021 tadi kemarin. Ya. Nah, jumlahnya sekarang tinggal sekitar 378 ribu.
yang itu yang akan kita selesaikan. Guru dari 378.000 itu guru sekitar 90 ribuan sisanya. Ada tenaga kesehatan, ada penyuluh di situ, dan ada tenaga administrasi kalau kita lihat dari sisi klasifikasi jabatannya. Jadi pendataan ini adalah bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk pengangkatan yang bersangkutan. Pendataan adalah untuk bisa memberikan penyusunan kebijakan yang tepat kepada dalam hal penyelesaian tenaga non ASN ini. Jadi kalau kita susun kebijakannya, tetapi kita tidak tahu gambaran profil dari para tenaga non ASN ini, tentu kebijakan yang akan dikeluarkan Pak Menteri itu berpotensi tidak tepat sasaran. Nah, itu sebabnya kenapa perlu dilakukan mapping terhadap data tenaga non ASN ini, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi begitulah Bapak Ibu penyampaian dari Bapak Soeharmen sebagai Deputi Sistem Informasi Kepegawaian yang ada di BKN. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan nih. Oh, ternyata untuk apa dan nantinya seperti apa pendataan tenaga non ASN ini. Misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan nih, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar di bawah, atau Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Semoga channel ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.